sedikit mengkaji tentang hikmah ibadah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan menambah kita, meningkat kualitas kepada kita di bulan suci Ramadan. Salah satu sebutan bulan suci Ramadan adalah Syahrul Quran. Karena di bulan suci Ramadan ini diturunkan kitab suci Al-Quran. Itu sudah ada nas dalam Al-Quran sebagaimana yang saya katakan tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bahwa di bulan suci Ramadan ini diturunkan Al-Quran. Maka sudah menjadi kebiasaan kita, terutama umat Islam di Indonesia, menjelang 17 Ramadan seperti malam tadi ada peringatan Nuzulul Quran dalam rangka untuk mengkaji lagi, kembali kepada Al-Quran. Salah satu amalan yang sudah diajukan dalam bulan suci Ramadan dalam rangka Syahrul Quran adalah membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalu ibadati ummati qiraatul Quran. Yang paling utama dari ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Dan kita dianjurkan, bila memungkinkan, setidaknya dalam bulan Ramadan ini bisa khatam, membaca Al-Quran satu kali khatam dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana ini dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sepanjang hidup beliau dalam bulan Ramadan, beliau itu menghatamkan Al-Quran sekali. Menjelang akhir dari kehidupan beliau lalu puasa. Jadi setiap bulan suci Ramadan Rasulullah didatangi malaikat Jibril untuk kembali Rasulullah membaca, memperdengarkan ayat-ayat Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa kita, Nabi Muhammad tadarus dengan malaikat Jibril. Kalau kita tidak usah membayangkan tadarus dengan malaikat Jibril, takutnya yang datang malaikat Jibril. Jadi Rasulullah Muhammad SAW melakukan tadarus dengan malaikat Jibril sekaligus menandakan kalau kita ngaji Al-Quran maka harus ada gurunya. Siapa guru dari Nabi Muhammad? Adalah malaikat Jibril yang datang langsung wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini dipraktekkan oleh para salafus saleh tabi'in dalam rangka untuk menyemarakkan bulan suci Ramadan. Imam Syafi'i, mazhab fikih terbesar yang kita ikuti terutama sekarang ini, dalam riwayat murid beliau selama 20 tahun setiap bulan Ramadan itu menghatamkan Al-Quran 60 kali. Artinya dalam sehari semalam beliau menghatamkan 2 kali Al-Quran, 20 juz dalam 2 kali dalam sehari. Beberapa tabi'in ada yang 3 kali sehari, ada mungkin sehari 10 juz. Ada yang 2 kali khatam, ada 2 hari sekali khatam, berarti 15 juz dalam sehari. Setidaknya kita upayakan sekali bisa khatam Al-Quran selama bulan suci Ramadan, berarti mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kesempatan yang baik ini, saya sampaikan mengapa, dan bagaimana tentang Al-Quran itu sebagai mukjizat dari Rasulullah Muhammad SAW. Sekaligus ini mengubah cara pandang kita tentang mukjizat Al-Quran. Mengapa seperti itu? Karena Al-Quran merupakan mukjizat besar Rasulullah Muhammad SAW. Dulu nabi-nabi sebelumnya mukjizatnya itu berlaku di zaman dan hanya yang melihat saja. Tongkat Nabi Musa itu hanya dilihat pada saat ketika ada ada ular-ular dari sihir Raja Fir'aun, maka kemudian Nabi Musa diberikan tongkat yang bisa berubah keluar, yang bisa memakan ular-ular sihir Raja Fir'aun, termasuk bisa membelah lautan. Itu adalah mukjizat dari nabi-nabi sebelumnya. Nah, bagaimana mukjizat Al-Quran?
Dan kita kenal sebagai mukjizat terbesar dari Rasulullah Muhammad SAW setidaknya dua. Saya pelajari, saya kaji dari para mufassirin. Kira-kira bagaimana menerjemahkan tentang menganalisa tentang Al-Quran merupakan mukjizat dari Rasulullah Muhammad SAW. Setidaknya dua hal. Dari Al-Quran merupakan mukjizat Rasulullah Muhammad SAW pertama dari sisi bahasa. Kalau saya takut, yang kedua dari sisi logika, dari sisi bahasa dan dari sisi logika. Dari bahasanya Al-Quran ini mengandung mukjizat. Mengapa? Karena Al-Quran ini bukan rangkaian kata-kata biasa, bukan rangkaian kalimat-kalimat biasa. Al-Quran adalah kalam yang Allah sendiri menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidh. Allah yang menjaga kalam Allah sendiri, menjaga Al-Quran. Maka lantunan-lantunan yang dibacakan, yang diperdengarkan, ini bukan kalam-kalam biasa. Dan ingat dalam konteks ini, ketika Al-Quran ini diturunkan, konteksnya waktu itu orang kafir Quraisy, jahiliyah Quraisy saat itu sedang berkembangnya sastra yang sudah tinggi. Jadi sastra waktu itu orang Arab jahiliyah itu memiliki tingkat pembuat sastra, bagaimana syair yang begitu indah. Sehingga ketika Al-Quran diturunkan, orang-orang jahiliyah langsung mengatakan, saya bisa membuat seperti itu. Itu kan buatan Muhammad. Maka saya bisa juga membuat kata-kata yang sama dengan Al-Quran. Di banyak ayat-ayat yang kemudian menantang orang-orang kafir Quraisy untuk membuat satu ayat, satu surah dari Al-Quran, termasuk dalam surat Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wa lam syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu terhadap Al-Quran, maka cukup buatlah satu surat. Jadi satu surat terpendek saja yang bisa untuk menandingi Al-Quran, kata Allah tidak akan. Kita kenal kemudian ada beberapa orang-orang Quraisy waktu itu yang terkenal dengan Musailamah al-Kadzdzab, yang kemudian setelah Nabi meninggal dia memproklamasikan sebagai Nabi palsu. Itu membuat beberapa surat, termasuk di antara surat Al-Fil, untuk menandingi ayat-ayat Al-Quran. Tidak bisa. Secara sadar orang-orang penyair Arab itu mengakui ini bukan kalam-kalam biasa, ini bukan kata-kata biasa, ini bukan kalimat yang biasa, karena ini adalah kalam Allah. Setiap dibaca, setiap dilantunkan, maka bisa masuk dalam hati. Tidak hanya orang mukmin, tapi orang kafir pun bisa tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Kita kenal bagaimana Umar bin Khattab dalam sejarah. Beliau adalah seorang yang sangat keras kepala, termasuk penentang dari dakwah Rasulullah waktu itu. Tetapi beliau masuk Islam setelah diperdengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi mukjizat Rasulullah, mukjizat Al-Quran merupakan mukjizat dari Rasulullah Muhammad SAW. Pertama dari sisi bahasa, meskipun mungkin mufassirin ini mendefinisikan apa yang disebut dari bahasa, mungkin kata-kata kalimatnya, mungkin balaghahnya, mungkin maknanya. Yang jelas bahwa kata-kata bahasa dalam Al-Quran itu adalah mukjizat yang besar Rasulullah Muhammad SAW. Yang kedua, mukjizat Al-Quran terletak dari logika Al-Quran itu sendiri. Kalau dulu Nabi-Nabi dulu untuk meyakinkan umat, maka perlu untuk diperlihatkan mukjizat supaya umatnya kaumnya itu percaya bahwa dia Nabi, bahwa dia percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun tidak ada jaminan. Taubat Nabi Musa, kalaupun ada taubat Nabi Musa itu sekarang masih ada. Ada orang yang kemudian mengaku ikut taubat Nabi Musa, belum tentu juga taubat itu kemudian bisa membelah lautan. Kalau bisa membelah lautan, berarti perlu kesempurnaan kapal. Jadi mukjizat Nabi Musa taubat yang berlaku besar.
tetapi tidak dengan Al-Quran. Al-Quran ini menjaga logika keimanan orang Islam tentang kebesaran Allah, kebesaran Al-Quran, meskipun kita tidak bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Dulu orang Quraisy yang terkenal salah satu mukjizat Nabi itu bisa membelah bulan. Pernah kita praktekkan. Muhammad kalau memang Nabi, lebih mesti hebat seperti Nabi-Nabi terdahulu. Tunjukkan mukjizat. Maka dengan izin Allah, Nabi bisa membelah bulan. Itu dalam hadis. Dan itu pun orang Quraisy juga tidak percaya. Ketika beberapa hari kemudian ada orang kabilah yang datang ke Mekah, ditanya, benar tidak 2 hari yang lalu ada bulan yang terbenam? Dan itu betul dipersaksikan oleh orang-orang Quraisy yang dalam perjalanan. Tapi mereka pun tidak percaya. Jadi sementara Al-Quran ini adalah mukjizat, kita tidak bersama Nabi, tapi Al-Quran ini bisa menjaga kualitas iman dan logika kita yang mengakui bagaimana kehebatan Maha Besar Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penciptaan-penciptaannya. Bahkan dalam ayat Al-Quran dalam Al-Baqarah, Allah Inna Allah la yastahi ayyadiba mathalan ma fa'udatan kama fawqaha. Allah tidak malu untuk membuat perumpamaan seekor nyamuk atau yang lebih rendah daripada nyamuk seperti itu nyamuk buatan Allah begini. Apakah manusia bisa membuat? Manusia bisa membuat patung gajah. Apakah manusia bisa membuat patung nyamuk atau patung itu? Dengan logika kita sebagai manusia yang normal, manusia yang nalar logikanya, ini penciptaan Allah. Allah menghadirkan karena penciptaannya. Jadi mengajak logika. Nah, dalam kesempatan yang singkat ini saya akan menuturkan beberapa fakta dari para ilmuwan yang menunjukkan bahwa Al-Quran ini selaras dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Banyak di antaranya yang masuk Islam. Ini beberapa saya rangkum dari banyak para tokoh-tokoh Barat yang akhirnya masuk Islam. Yang terkenal adalah Maurice Bucaille. Itu seorang ahli bedah dari Prancis. Waktu itu dipercaya oleh negara pemerintahnya untuk ikut penelitian tentang mumi di Mesir. Kemudian menemukan satu jasad, satu mumi yang sudah hidup dalam ribuan yang tahun yang lalu tapi masih hidup. Dia berpikir bagaimana teknologi sekarang berdasarkan menjangkau seperti ini. Nah, kita kenal muminya dalam mumi. Maka ketika dalam seminar di Saudi, beliau berdiskusi dengan para pakar Islam, ditunjukkan fakta dalam Al-Quran dalam surat Yunus. Al-yawma nunajjika bi badanika liman khalfaka ayat litakuna liman khalfaka ayat. Pada hari ini kami selamatkan badanmu kata Allah supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahnya. Setelah ini barulah mau mencari mengakui inilah kita dikatakan Al-Quran. Fakta ada dalam Al-Quran dan itu ada. Akhirnya dia masuk. Yang kedua seorang Prancis juga namanya Doukas Pasteur, seorang ahli oceanografi, seorang ahli kelautan. Dia meneliti fenomena yang aneh di Sulawesi, di Bangka. Ada satu fenomena sungai bercampurnya air tawar dengan air laut di Bangka. Ini fenomena apa? Kemudian dia berdiskusi dengan para Islam. Ditemukan dalam salah satu ayat Al-Quran yang menunjukkan fenomena ini. Wa huwa alladhi marajal bahri hadza dan furat hadza bilahum hujan wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dialah yang membiarkan dua laut itu mengalir berdampingan. Yang ini tawar segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang tidak tembus. Menemukan ayat di dalam Al-Quran selaras ilmu pengetahuan dan teknologi dengan Al-Quran.
Yang lebih menunjukkan lagi, Profesor Moore, seorang ahli kepresidenan kedokteran ahli embriologi dari Amerika. Jadi beliau ini mengkaji tentang bagaimana proses kejadian manusia. Maka kemudian beliau menemukan satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang rinci penciptaan manusia. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. Sangat rinci dalam Al-Quran ini. Sungguh telah menciptakan manusia dari sari api tanah. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang utuh atau rahim. Kemudian mani ini kami jadikan sesuatu yang menggantung atau darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan makhluk yang tertentu. Spontan Prof. Moore ini mengatakan berarti Muhammad memiliki mikroskop. Kemudian kata mahasiswanya, mana mungkin zaman dulu ada mikroskop? Karena persis temuan dari kejadian ini adalah sesuai dengan ilmu embriologi dan anatomi yang ada dalam ilmu modern sekarang. Itu beberapa fakta bahwa Al-Quran menuntun logika umat agar tetap beriman kepada Allah dengan kehebatan Allah yang ditunjukkan dalam ayat-ayat Al-Quran. Untuk menunjukkan logika keimanan orang Islam, tidak perlu seorang ustaz atau seorang kiai diminta untuk memiliki kelebihan yang di luar adat. Jadi kalau seorang kiai, seorang ustaz, ya ustaz kalau dia bisa memiliki kelebihan menggandakan uang. Jadi uang yang di depannya di masjid ini malam ini 1 juta, maka besok bisa menjadi 1 miliar. Itu tidak logika yang dibangun oleh Islam selalu tahu. Jadi para ulama, para dai, para kiai ini dengan tutup, dengan pengajian, dengan kajian menuntut umat agar memiliki logika yang baik tentang keimanan kepada Allah. Itulah berarti mukjizat Al-Quran bisa terjaga sepanjang masa karena logika kita dijaga dengan logika Al-Quran. Mudah-mudahan dengan penjelasan singkat ini tentang bagaimana mukjizat Al-Quran bisa memperkuat keimanan kita kepada Al-Quran. Dan lebih-lebih marilah kita isi bulan Ramadan ini dengan syiar Al-Quran di rumah-rumah, di masjid-masjid. Setidaknya kita bisa menghantamkan Al-Quran sekali. Karena sesuai dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW yang saya bacakan tadi, afdalu ibadati ummati qira'atul Quran. Yang paling utama dari ibadah umatku adalah membaca Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Al'afwu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.